Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan Bismillah. Sebelum memulai belajar kita hari ini, yuk bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu agar dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini membahas tentang sumber air. Ayo cari tahu sumber air bersih. Minggu kemarin, Bunda Yuni membahas tentang manfaat air bersih. Air bersih dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kegunaannya, seperti mencuci tangan, minum, mandi, memasak, mencuci pakaian, menyiram tanaman, mencuci kendaraan, ataupun berwudu. Hari ini bersama dengan Bunda Rizka, kita akan belajar tentang sumber air bersih. Air bersih bersumber dari 3 hal. Yang pertama, air angkasa. Yang kedua, air permukaan. Dan yang ketiga adalah air tanah. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, yaitu air angkasa. Air angkasa berasal dari air hujan atau air yang berasal dari udara atau atmosfer yang jatuh ke permukaan bumi dan telah melalui serangkaian proses alam. Yang kedua, air permukaan. Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah. Contohnya, air laut, air sungai, air waduk, air danau, ataupun air rawa. Air permukaan ternyata jarang dimanfaatkan oleh manusia karena beberapa hal, sebagai contoh air laut dan air sungai. Air laut rasanya sangat asin, sehingga apabila ingin dikonsumsi ataupun dimanfaatkan, membutuhkan pengolahan yang panjang dan juga rumit. Yang kedua, air sungai. Di Indonesia khususnya, air sungai terlihat keruh dan tercemar oleh limbah air cucian ataupun sampah yang dibuang sembarangan, sehingga air sungai menjadi kotor, berbau, dan juga tidak layak untuk dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah air tanah. Air tanah berasal dari air hujan yang turun membasahi permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah hingga mencapai lapisan tertentu. Jenis-jenis air tanah ada 2. Yang pertama, air tanah dangkal. Letaknya tidak jauh dari permukaan tanah, berada di lapisan kedap air, dan tidak memiliki tekanan untuk dapat naik ke atas permukaan tanah. Contohnya yaitu air sumur. Yang kedua, air tanah dalam. Letaknya di antara 2 lapisan kedap air dan mempunyai tekanan yang besar, sehingga dapat menyembur keluar secara alami. Contohnya yaitu mata air. Air bersih banyak didapatkan dari dalam tanah dengan kedalaman tertentu, sehingga sumber air bersih di kota Balikpapan bersumber dari sumur bor, sumur pompa, PDAM, dan sumur gali. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 mengenai Peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan pada bulan September
tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, membagi air menjadi 4 golongan. Yang pertama, air minum. Yang kedua, air bersih. Yang ketiga, air kolam renang. Dan yang keempat, air pemandian umum. Keempatnya dapat digunakan apabila kualitas air tersebut telah memenuhi syarat kesehatan. Sekian pembahasan materi kita tentang sumber air bersih. Bunda mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.